Selamat datang di Harley Prayuda Channel. Untuk mengembangkan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah dan pencari hakikat, kita seringkali tertipu oleh apa yang kita lihat di cermin. Kita memanjakan raga, memberi makan keinginan, dan memuja penampilan. Namun Syekh Siti Jenar dengan tajam mengingatkan dalam ajaran kesembilannya ini adalah sifat kafir berwatak jisim yang akan membusuk hancur lebur bercampur tanah. Apa itu kafir dalam konteks ini? Bukan sekedar soal agama lahiriah, melainkan kondisi jiwa yang tertutup atau kufur yang hanya percaya pada materi atau jasad atau jisim. Bagi beliau, siapapun yang menganggap dirinya hanyalah jasad, ia sedang menyembah sesuatu yang pasti akan busuk dan musnah. Itulah kekafiran terhadap hakikat ruh. Namun, ada sisi lain dari diri kita yang tidak tersentuh oleh pembusukan tanah. Lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur. Ketika kesadaran kita tidak lagi tertambat pada daging dan tulang, melainkan menyatu dengan sumber hidup, maka kita menjadi sosok yang gagah berani. Mengapa? Karena rasa takut hanya milik mereka yang takut kehilangan dunianya. Bagi yang sudah sejiwa dengannya, ia menjadi mahasakti dalam syarak. Kesaktian ini bukan berarti bisa terbang secara fisik, melainkan kesaktian batin yang mampu menjelajah alam semesta tanpa batas ruang dan waktu. Inilah kemerdekaan roh yang sesungguhnya. Syekh Siti Jenar menyebut sosok ini sebagai pangeran. Dialah yang menguasai, dialah yang memerintah. Namun, pangeran ini tidak jauh di atas langit. Dia bersifat wahdaniyah, yang artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Pahami kalimat ini, menyatukan diri dengan ciptaannya. Hubungan antara hamba dan Gusti bukan lagi soal majikan dan budak, melainkan antara pecinta dan yang dicinta. Dalam cinta yang murni, dua keinginan lebur menjadi satu. Kehendak Gusti menjadi kehendak hamba, gerak Gusti menjadi gerak hamba. Inilah rahasia kekuatan yang mampu mengembara melebihi peluru atau anak sumpit, sebuah perumpamaan bagi kecepatan pikiran dan ruh yang melampaui batas kecepatan fisik. Seringkali kita terjebak. Apakah ini budi atau akal? Apakah ini nyawa atau nafas? Syekh Siti Jenar menegaskan, bukan budi, bukan nyawa. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekedar nyawa biologis atau kecerdasan otak. Ini adalah eksistensi yang memiliki tujuan agung. Dia bersatu padu dengan wujud kita tanpa susah payah. Di titik ini, rintangan duniawi menjadi tidak berarti. Kodrat dan kehendaknya
tiada kenal rintangan. Ketika Tuhan berkehendak melalui diri kita, maka seluruh alam semesta akan mendukung. Pikiran keras dan keinginan ego kita yang biasanya liar, tiba-tiba luluh, lumpuh, dan tiada berdaya di hadapan kebesarannya. Pada akhirnya, muncullah sebuah kearifan, sebuah kebijaksanaan yang bukan berasal dari buku atau pengajian lahiriah. Maka timbullah dari jiwa saya kearifan bijaksana saya, menjumpai ia sudah ada di sana. Ini adalah momen spiritual. Kita tidak perlu mencari Tuhan ke ujung dunia, karena saat kita sampai di puncak kesadaran, kita menyadari bahwa Dia sudah ada di sana sejak awal. Dia tidak pernah pergi. Hanya saja, selama ini mata batin kita tertutup oleh bangkai dan jisim yang kita banggakan. Jadi ajaran ke-9 ini mengajak kita untuk memilih ingin menjadi jasad yang membusuk atau menjadi ruh yang mengembara abadi, menjadi budak keinginan atau menjadi satria yang sejiwa dengan Zat Mahaluhur. Keputusannya ada pada seberapa berani kita meluluhkan ego untuk menjumpai Dia yang sudah lama menanti di kedalaman jiwa kita sendiri. Selamat menempuh perjalanan pulang ke dalam diri. Terima kasih sudah menyimak ajaran saya, Syekh Siti Jenar. Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.